Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan kita, terutama hari ini adalah hari yang sangat baik, yaitu hari Jumat. Kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana keadaannya kawan-kawan semua? Saya menyapa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita dan Allah memberikan kesehatan tubuh badan kita, insyaallah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang beberapa persoalan yang kita hadapi, terutama kami yang menjaga para santri secara khusus, apalagi pasca banjir seperti sekarang ini, yaitu masalah gatal-gatal ya. Masalah gatal-gatal yang dihadapi oleh kita, terutama oleh santri-santri dan juga mungkin oleh orang-orang kampung, saudara-saudara kita, ikhwan kita sesama muslim. Gatal itu ada beberapa model, itu mudah dipahami. Saya akan sampaikan dengan bahasa kampung saja, dengan bahasa biasa saja, yaitu ada gatal yang sifatnya bernanah. Jadi dia gatal, tumbuh, bernanah, dan dia lebih sering menyerang sekitaran tangan, kadang telapak tangan, dan bagi anak-anak kadang-kadang di tempat vitalnya. Bahkan juga mungkin juga untuk orang-orang dewasa, mungkin bahasa medis disebut dengan skabies, atau bahasa kita, bahasa Aceh, bahasa kita kampung sering kita sebut dengan kude buta. Itu salah satu jenis gatal yang insya Allah hari ini kita akan bantu mencari solusi, sehingga anak-anak kita di pesantren selepas banjir ini tidak tertular dengan gatal-gatal tersebut. Ada juga gatal-gatal yang bukan seperti itu, dia tidak bernanah. Gatal-gatal kadang muncul, kadang hilang, apa orang kita bilang gatai dalam asawa. Kadang-kadang tidak nampak gatal, tapi gatalnya di mana-mana. Atau kadang-kadang ada yang nampak tumbuh sedikit dan kadang-kadang dia berpindah-pindah. Itu ada juga gatal yang seperti itu. Biasanya gatal yang seperti itu disebabkan oleh oleh stres, oleh pikiran yang tidak tenang, atau ada permasalahan di paru-paru yang insya Allah kalau memungkinkan juga nanti akan kita berikan beberapa solusi yang memungkinkan. Kawan-kawan semua, pertama coba kita bahas dulu gatal skabies atau gatal-gatal kude buta, yang ini sebenarnya sangat meresahkan karena kita melihat para santri khususnya yang baru masuk ke pesantren, masih kelas 1, kelas 2 yang mondok, itu sering sekali terkena oleh kude buta atau oleh gatal-gatal yang gatalnya bernanah tersebut. Kadang-kadang ada yang santrinya tidak sabar, atau orang tuanya santrinya yang tidak sabar, sehingga dia dibawa pulang ke kampung dan jadi gagallah pendidikannya. Ini sangat merugikan. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu caranya, ini kami
dari HPA Internasional ini menyediakan obat spray untuk mengimbangi bakteri di dalam tubuh badan. Juga untuk ini sangat baik, sudah banyak kita tes, termasuk anak saya sendiri yang di pondok, dengan menggunakan antirek spray. Dulu sebelum ada spray, ini ada antirek yang kapsul. Antirek kapsul ini kalau ini dibuka kapsulnya, dimasukkan ke dalam air sekitar 30 ml sebesar botol aqua sedang itu. Kemudian dia digoncang dan diminum air tersebut sampai habis 1 atau 2 kapsul dalam sehari. Alhamdulillah, yang ini juga sudah banyak sekali. Dulu sebelum ada spray banyak kita tes, yang alhamdulillah dengan izin Allah juga anak-anak kita yang di pesantren yang menggunakan ini Allah berikan kesembuhan. Kemudian sekarang ini ada antirek yang spray. Antirek yang spray ini dia digunakan dengan cara lebih praktis, lebih mudah, yaitu hanya dispray di bawah lidah. Di bawah lidah ini diangkat lidah, kemudian dispray 3 kali bagi yang belum parah. Kalau yang sudah parah, dia ikuti waktu sholat saja. Jadi pada waktu sholat subuh, di antara azan dan iqamah, dia spray 3 kali. Kemudian nanti sholat zuhur, di antara azan dan iqamah juga di spray 3 kali. Kemudian salat asar juga di spray 3 kali. Salat maghrib juga di antara azan dan iqamah dia spray 3 kali. Kemudian salat isya juga antara azan dan iqamah. Nah, tapi saya ingatkan, ikuti waktu salat itu karena di situ ada rahasia waktu yang tidak kita temui atau tidak bisa kita rasiokan. Mungkin secara rasional orang akan berpikir di antara salat isya dan subuh itu waktunya terlalu panjang, di antara subuh dan zuhur itu waktunya panjang, sementara di antara maghrib dan isya waktunya kan sedikit. Tetapi kawan-kawan semua, itulah di situ ada rahasia Allah. Antara maghrib dan asar yang waktu kurang, yang waktu sedikit, itu juga digunakan waktu yang seperti yang teratur dalam waktu salat. Insyaallah biiznillah, separah apapun penyakit gatal skabies itu yang bernanah itu, dengan izin Allah akan teratasi. Kemudian bagusnya juga untuk dispray ke dalam air minumnya. Ini tidak apa-apa, dia tidak punya rasa apa-apa, dia tawar-tawar saja. Dan mungkin kalau diperiksa pun dia hanya air kosong, karena ini suatu suatu metode ilahiyah bisa dikatakan, yaitu dengan menggunakan mempotensikan obat dengan cara zilzal, seperti yang sudah pernah kita bicarakan pada pertemuan yang kemarin. Jadi spray ke dalam air minum, mungkin air minum yang sekitaran 1,5 liter. Setelah itu di vibration, diguncang, dizilzal air tersebut sampai bilangan bagusnya 53 kali, seperti bentuk tasyahud ketika kita membaca tasyahud dalam sholat, yaitu seperti ini. Kalau dilihat dari sini, ini tambah ini 3 giginya, berarti angka 3. Kemudian dilihat dari bagaimana dari dalamnya, ini berbentuk angka 5 dalam bahasa Arab. Itu juga rahasia Allah. Insyaallah ikuti saja, diguncang 53 kali. Insyaallah dengan izin Allah
akan mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau gatal-gatalnya sudah parah, kalau gatal-gatalnya sudah parah, maka ini bisa juga dispray di tempat yang gatal, bisa langsung dispray di tempat yang gatal. Di mana saja gatal, spray saja dan biarkan, jangan disapu sampai kering, insya Allah. Kita doakan kepada Allah biiznillah penyakit untuk anak-anak yang di pondok yang sering terserang berupa gatal skabies, dengan izin Allah akan teratasi. Tapi perlu diingatkan bahwa ketika disuplai ke dalam air seperti yang saya ajari kemarin, air tersebut dibuka potensinya, yaitu dengan membaca suratul Fatihah. Baca surat Al-Fatihah sekali, hembus ke air, kemudian spray air tersebut ya, itu insya Allah akan lebih berkah dan akan lebih cepat mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau gatal-gatal tersebut bukan skabies, bukan apa bahasa Aceh itu, bukan kude buta, bukan gatal yang bernanah itu, tapi gatal yang apa, yang kadang-kadang merah, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hanya di dalam daging terasa gatal, tapi tempatnya jelas, maka yang digunakan untuk dispray di tempat yang gatal tersebut gunakan SC ini. Insya Allah gunakan SC ini, dispray saja di tempat yang gatal, di mana saja gatalnya, dengan izin Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah, karena kita orang Islam kekuatan doa itu luar biasa. Ad-doa makhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi spray sambil berdoa kepada Allah. Yang bermasalah dengan gatal stres, ya, gatal diakibatkan oleh pikiran yang galau, stres, tidak tenang. Biasanya juga orang yang seperti itu dia memang nggak bisa tenang. Kalaupun dia bekerja, tapi dia tidak bisa fokus bekerja. Kalau dia belajar, dia tidak bisa fokus dalam belajar, selalu pikirannya stres. Ada cara untuk menghilangkan stres, terutama banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Artinya hati kita tidak akan terserang oleh stres. Untuk ikhtiar secara fisikal yang bermasalah dengan stres, sehingga apa namanya selalu tidak bisa bekerja dengan baik pada waktu hari, pada waktu siang, kalau bahasa Aceh disebut tubuh dia tiduran terus, dia tidak mau bekerja, atau kalau dia bekerja tapi pikirannya tidak ikut bekerja, dia tidak fokus bekerja, ya, dia selalu ingat ke sini, ingat ke situ, pikirannya tidak tenang, duduk tidak tenang dan lainnya. Kadang-kadang tubuh dia memberikan isyarat dengan akan gatal di kepala atau gatal di tempat-tempat yang lain. Untuk menghilangkan stres itu, ya, yang pertama tentu harus digunakan vitamin C, itu bisa membantu insya Allah. Ini ada vitamin C yang bentuk spray. Biasa vitamin C ada rasa masam yang kentara, tetapi ini vitamin C yang sudah di preparation ini tidak ada rasa apa-apa, hanya tawar-tawar saja, dan penggunaan juga simple, hanya di spray di bawah lidah insya Allah. Kemudian menggunakan HGHT ini yang warna ungu, ini dia untuk antivirus dan untuk dia tinggi magnesium, dia bisa menghilangkan stres. Kalau digabung dua ini di spray, orang tersebut akan merasakan fresh,
akan merasakan tenang, akan merasakan bergairah dalam bekerja. Saya sendiri yang sehari-hari saya bekerja mulai dari bangun subuh sampai tidur sekitaran jam 12 malam dalam bekerja, karena saya adalah pimpinan pondok pesantren ya dibilang, atau kalau di Aceh pimpinan daya. Di samping saya mengelola pondok pesantren, juga saya membuka praktek pengobatan Tibun Nabawi yang fokus kepada ruqyah syariah, juga lengkap dengan herbal, dan juga ada beberapa terapi seperti al-hijamah dan pembetulan saraf belakang dan terapi-terapi yang lain. Jadi bisa dikatakan dalam keseharian saya bekerja full. Kalau orang biasa bekerja ya mungkin 12 jam atau nggak sampai, mulai jam 8 sampai jam 5 sudah pulang, tetapi kami pimpinan pondok menjaga anak-anak mulai dari bangun pagi, bangunnya pun bukan seperti orang biasa. Sebelum subuh kami sudah harus bangun dan membangunkan anak-anak untuk salat subuh berjamaah, salat sunat sebelum subuh, dan lain sebagainya. Jadi artinya kami butuh tenaga yang ekstra untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi saya sendiri bisa bekerja, bahkan bisa menggunakan waktu luang seperti ini untuk membuat video. Hari ini saya libur, dan hari-hari yang lain kadang-kadang ketika pasien kurang, tidak ada pasien, kadang saya bisa buat video seperti ini untuk bisa memberi manfaat yang lebih banyak kepada sesama orang-orang Islam, yaitu karena manusia yang terbaik adalah manusia anfa'un nas, yaitu yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu rahasia yang saya bisa fresh, bisa tenang, tidak stres, tidak merasa kecapean, bisa bekerja dengan baik sampai full demikian, dan bukan satu hari tetapi tiap hari, inilah rahasianya. Saya gunakan dua ini. HGHT ini dengan vitamin C. Jadi bangun pagi saya spray langsung, ini 3 kali spray di lidah, dan ini juga 3 kali spray di bawah lidah juga. Insya Allah dengan izin Allah dalam keseharian saya merasakan fresh, saya merasakan bisa bekerja dengan penuh semangat dengan izin Allah. Jadi ini bisa menghilangkan stres. Orang yang tidak stres itu untuk gatal-gatal seperti yang kita sampaikan tadi, itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada gatal-gatalnya, maka ini ada solusi yang tadi saya katakan, di spray aja dengan SC, insyaallah biiznillah. Kemudian ini antivirus. Orang demam ya, orang bermasalah dengan demam virus, baik demam itu demam yang diakibatkan oleh virus semacam yang kemarin itu COVID-19, atau demam denggi, atau demam apa saja yang bermasalah dengan virus demam. Ini juga antivirus. Dulunya ini ada kapsul, kebetulan di tempat kita sudah habis. Ini kapsul yang dulu dinamakan kapsul embun pagi, yang telah banyak sekali menangani permasalahan virus, ya, mulai daripada virus HIV ya pernah ditangani dengan kapsul embun pagi tersebut. Kapsul itu sebuah rahasia pengobatan yang ditemukan oleh guru kami, dan guru kami di Malaysia itu dia rahasia dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Majid Az-Zindani di Yaman, yang kemudian beliau dibom oleh orang-orang kafir. Dan beliau bisa
menyembuhkan dengan izin Allah penyakit HIV, yaitu penyakit virus. Kemudian setelah tuan gurunya tidak ada lagi, maka guru kami membuat dalam bentuk kapsul, yaitu kapsul embun pagi. Dan alhamdulillah saya juga di sini kapsul tersebut banyak saya gunakan untuk menolong orang-orang yang bermasalah dengan virus. Pada waktu itu belum virus corona, itu yang kadang DBD ya. DBD juga termasuk virus. Kemudian yang bermasalah dengan demam demam malaria juga virus, atau tipes yang banyak saya tangani juga bisa ditangani insyaallah dengan izin Allah dengan dulu kapsul itu. Sekarang ini dimasukkan antivirus ini ke dalam HGHT ini. Jadi HGHT digunakan bisa untuk antivirus. Kalau sekarang juga di sekitaran kami di PD Jaya sedang marak sakit demam ya, demam. Banyak orang yang demam datang ke tempat kita. Kadang-kadang saya juga tidak bilang, karena saya orang yang datang kadang orang-orang yang ekonominya rendah, jadi dia tidak bisa beli. Mungkin kalaupun saya katakan ini obat untuk demam, dia tidak sanggup beli, sehingga saya buat sebuah cara. Ketika saya ruqyah, dia bawa air atau dia ambil air di sini, kemudian saya spray ke air itu, ke air yang akan digunakan. Air yang saya ruqyah itu saya spray pakai HGHT ini, kemudian saya goncang airnya sambil ruqyah, saya goncang 53 kali, kemudian dia bawa pulang air. Dia minum air tersebut, dan kadang-kadang saya juga kasih 7 lembar daun bidara yang dioles di seluruh badan, dan dengan izin Allah demam disertai dengan sakit di sendi. Ini sakit katanya di sini sakit. Dia bilang ke saya, karena saya ustadz yang berkecimpung juga di bidang ruqyah, sehingga dia bilang mungkin saya diganggu oleh setan, bahasa Aceh dikap lejin. Dia bilang sakit itu katanya digigit setan. Tetapi saya tidak bantah, karena itulah etika atau adab untuk orang yang berobat. Memang harus seperti itu. Tapi rahasianya sebenarnya saya spray ini ke dalam airnya dan saya goncang. Kemudian dia bawa pulang air dengan izin Allah. Demam-demam yang seperti itu ya, demam panas itu dan disertai dengan sakit dalam persendian itu, dengan izin Allah sembuh. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk menghilangkan stres dan untuk membuat kita bisa fresh dalam bekerja, membuat semangat yang tinggi di dalam bekerja, dan bisa juga menghilangkan gatal-gatal yang gatal tersebut bukan gatal yang bernanah, bukan skabies, tetapi gatal yang memerah atau gatal-gatal yang terasa gatal di dalam daging ya, insyaallah biiznillah. Orang stres kadang-kadang juga bermasalah dengan tidur. Jadi biasanya setelah dispray ini dia akan bersemangat bekerja pada siang ini, bukan seperti kafein ya. Kalau kafein, orang minum kopi itu dia bersemangat untuk bekerja juga kadang-kadang, karena kafein itu bisa membuat semangat juga, bisa memancing stamina juga. Tetapi kalau orang minum kafein itu pada malam hari menjelang tidur, dia akan semangat sehingga tidak bisa tidur. Obat ini bukan seperti itu. Tetapi menspray obat ini kalau malam hari akan mendapatkan deep sleeping, akan mendapatkan tidur yang baik ya, insyaallah biiznillah. Setelah itu
Nah, ini dua model gatal. Kalau yang bermasalah dengan paru-paru yang seperti saya katakan tadi, ini juga bagus. Ini anti-rek yang tadi saya sebutkan untuk gatal skabies, dan ini anti-rek artinya anti racun, rek racunnya anti racun. Orang yang bermasalah dengan alergi, ada gatal alergi, dia nggak bisa makan makanan-makanan tertentu. Jadi kalau dia makan ayam misalnya, nanti dia akan gatal atau akan bengkak atau lain sebagainya. Atau dia makan udang dan lain sebagainya, artinya dia alergi alergi makanan dan lain sebagainya, alergi seafood, nah dan lain sebagainya. Inilah obatnya. Ini orang keracunan, orang yang racun. Waktu saya di Malaysia, di kampung saya di Blangsukun terjadi masalah pada waktu itu, yaitu keracunan keracunan jamur kalau tidak salah, di sebuah pesta, sehingga banyak yang terkapar. Jadi saya sarankan untuk menggunakan anti-rek ini. Sebagian dilarikan ke rumah sakit dan sebagian ada yang ditangani. Yang saya di Malaysia memang, tapi ada istri di rumah, kemudian memberikan anti-rek tersebut kepada masyarakat yang terkena. Tapi pada waktu itu masih anti-rek ini kapsul, belum ada anti-rek ini. Jadi kalau ada orang yang mabuk setelah makan kambing, karena dia makan obat makan kambing, kemudian dia mabuk, atau mabuk karena karena makan duren, setelah makan obat dia makan duren, dia mabuk dia sebelum racun sempat menjalar ke dalam darahnya, ini bisa digunakan. Ini anti-rek ini di samping untuk anak-anak kita yang gatal, yang terkena skabies, juga bisa untuk anti racun. Ini bagus kalau sekarang kita gunakan, kita bawa kemana saja. Nah, nanti setelah makan duren misalnya, silakan digunakan ini. Atau setelah makan makanan yang berpeluang untuk alergi, makan daging di tempat maulid itu kan, sekarang daging itu kadang-kadang nggak langsung dimakan setelah daging itu dimasak, kemudian tidak langsung dimakan. Apabila setelah dimasak tidak langsung dimakan lebih daripada 8 jam, itu sudah berpeluang terjadi alergi, karena fermentasinya itu sudah mengandung zat yang berbahaya. Jadi kan bulan-bulan maulid ini kita kadang di PDA ini kan, kami datang ke maulid itu tidak makan di tempat maulid, karena makan sedikit lain bawa pulang. Bahkan orang-orang wanita di sini suka katanya bu jampu. Apa bu jampu itu? Nasi yang sudah dicampur dengan lauk-lauknya ketika dibagi di tempat maulid. Jadi dia bawa pulang ke rumah, nanti sampai di rumah dimakan. Itu sebuah kemesraan yang luar biasa, dimakan sama-sama dengan keluarga. Kalau ada lauk yang tidak habis, ini yang mau saya katakan, nanti lauknya akan dipanaskan kembali, besok dimakan lagi dan lain sebagainya. Jadi secara kesehatan yang dipanaskan itu akan bermasalah dengan alergi. Jadi ini termasuk salah satu solusinya. Setelah makan makanan yang bermasalah dengan alergi, bisa dispray ini. Atau orang yang mabuk kendaraan juga bisa, atau mabuk benaran, dengan izin Allah bisa digunakan anti-rek ini. Alhamdulillah, tidak terasa sudah panjang pembicaraan kita pada hari yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi solusi kepada kita dalam menghadapi masalah, terutama yang di Aceh, yang di sekitaran Matangkuli itulah,
yang di Luk Sukun atau yang kena banjir. Mungkin anak-anak kita nanti setelah banjir itu, karena dia bermain-main dalam air-air itu, dia akan gatal-gatal. Maka setidaknya kita punya solusi untuk bisa menangani masalah tersebut dengan izin Allah. Untuk kali ini kita cukupkan dan kita padakan dulu. Saya ucapkan terima kasih, dan mari kita jaga kesehatan kita dengan selalu memakan makanan-makanan yang baik, dan dengan mengikuti cara dan ala makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruslah kita belajar ilmu tib yang diantaranya mengatur tentang bagaimana kita makan dan apa yang harus kita makan. Insyaallah biiznillah di dunia kita mendapat keselamatan dengan mendapat sehat, di akhirat kita akan mendapat pahala dan mendapat reza daripada Rasulullah karena kita mengikuti sunnah beliau. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.